Pertama itu tentang BBCA, itu kan masuk di kategori growth stock, bukan value stock, tapi ada juga investor tuh yang beli saham seperti BBCA karena dia mau hold forever gitu Pak. Ya memang BCA itu termasuk wonderful company ya, wonderful company. 23 tahun yang lalu ketika dia IPO kalau tidak salah harga 1.400 ya. Sekarang sudah split beberapa kali, 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8, 8 split 5 jadi 40 ya. Harga saham sekarang berapa sih? 8.800 kali berapa tadi? 40 ya. Jadi 35.000 kira-kira ya, kali 3.000 ya. 350.000 iya. Jadi 1.400 jadi 350.000. Itu capital gainnya berapa tuh? 25.000% kali ya, 25.000% selama 23 tahun ya. Luar biasa. Terakhir labanya all time high 40 triliun ya, 40 triliun all time high. Itu wonderful company. Tapi betul itu bukan value stock karena price to book 5 kali cukup tinggi ya. Tapi itu wonderful company ya, wonderful company. Saya pribadi ambil saham bank-bank yang lain karena yang Ahlo itu company, bank yang lain juga wonderful company ya. Ada bank yang aset 200 sampai 300 triliun ya. Saya punya ya, karena price to book 0,6, 0,6, 0,7 ya, 0,5, 0,6, Bapak Ibu pasti tahu saham itu ya, apa bank yang diperdagang ya aset 200 sampai 300 triliun, bank yang kecil ya. Tapi gede juga 200 sampai 300 triliun yang labanya kira-kira di atas 3 triliun. Price to book hanya 0,5, 0,6, 0,7. Ya udah saya ambil itu aja deh. Habis soalnya BCA sudah 5 kali nilai buku ya. Itu wonderful company ya, tapi saya ambil yang lebih murah lah, yang price to book di bawah 1 kali, 05, 06, 07 kira-kira gitu Pak Lukas. Ya, ya jadi Bapak Ibu tadi ada sedikit clue ya dari Pak Lokeng Hong. Silakan PR cari tahu nih Pak Lokeng Hong punya saham bank apa gitu. Yang price to book 05, 06, 07 ya. Ya. Jadi yang asetnya 200 300 triliun. Ya, jadi tujuan Bapak Ibu datang siang hari ini udah tercapai ya. Udah. Mission accomplished. Selamat sore Pak Lo. Ya, selamat saya sore. Hendra. Saya mau bertanya ke satu emiten Pak. Tadi Bapak ada sebut masalah afiliasi kan cukup membahayakan untuk GJK ya. Nah, yang saya mau tanya adalah satu perusahaan yang Pak Lo sempat beggar-beggar juga nih Pak, INKP. Kalau di INKP kalau dipelajari kan banyak transaksi afiliasinya karena kan konglomerasinya cukup besar sekali ya. Nah itu dengan kondisi sekarang dengan PBV yang masih 0,5 dan P yang juga cukup murah, kalau menurut Pak Lo bagaimana ya? Karena ya afiliasi itunya Pak. Terima kasih Pak. Setahu saya afiliasi yang saya maksud itu kalau perusahaan itu disuruh beli aset dari afiliasi di harga yang mahal, itu transaksi afiliasi. Maksud saya satu perusahaan disuruh beli perusahaan lain mirip afiliasi, dibeli dalam harga yang mahal sekali, itu saya tidak suka seperti itu. Tapi kalau Indakiat kan sama sekali nggak ada transaksi afiliasi. Afiliasi pembelian bahan baku kan biasa, kalau nggak ada dari afiliasi kan nggak bisa beli. Dari mana Pak beli bahan baku untuk pulp and paper? Itu hal yang wajar ya, tentu kalau menurut saya Indakiat itu perusahaan yang besar, yang bagus ya, mungkin labanya tahun lalu saya rasa bisa
13-14 triliun bisa, karena 9 bulan sudah 10 triliun labanya. Ya. Tentu menurut saya itu perusahaan tata kelola yang baik, karena 9 bulan sudah 40 triliun ya, dan diperdagangkan di PI rendah ya, tadi sebut price earning ratio hanya 4 kali ya, price to book hanya 0,5 ya. Saya punya pengalaman, saya pernah cuan besar di Indakiat ya. Saya pernah beli saham Indakiat 1.000, jual 20.000. Saya untung besar di Indakiat ya. Sekarang Indakiat hanya 8.000 lebih ya. Mungkin kinerjanya lebih bagus sekarang daripada yang dulu. Kira-kira gitu Pak. Ya, baik.